Ini saya dari guru saya, Syekh Umar Hamzah. Nanti Syekh Umar Hamzah ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai urutannya? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham. Jadi orang mau menjadikan sampean guru, sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampai mantap saja sama kiai-kiai sampean NU lah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gulur karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak sekarang tuh senang dengan gagah. Wah, begitu gagah itu. Ayo kembali kepada Quran, kembali ke Quran hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampai paham apa enggak? Kelekep dia tidak bisa. Gayanya kembali ke Quran. Jangan ikut gaya itu Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Disangka mereka itu Imam Syafi'i, imam-imam kita itu tidak baca Quran. Kiai-kiai itu ngedobos saja maksudnya. Jangan ikut kiai. Loh, ikut siapa Quran? Loh, kamu kira kiai-kiai itu dari mana? Apa dari Google? Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kata kamu? Tapi sampai sendiri kan juga pernah mengatakan itu jauhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab kamu. Kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana? Kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan pada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya Syekh Umar Hamzah. Nanti Syekh Umar Hamzah ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai urutannya? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini, itu sangat-sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai nggak bisa mengatakan begini. Saya dengar dari Kiai Ahmad Rohayat. Udah biar yang ditanya beliau nanti. Enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah?
Ya saya dari Google. Wah, udah. Repot nanti urusannya itu. Ya, kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama. Ya. Tadi sampai saya ralat tadi, siapa namanya, NU cabang Katolik tadi, mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat tapi dia sudah pintar diteruskan. Mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu suatu badan non departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus. Saya gelandangan suka dulan-dulan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Betulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sedang ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Dur, ada Gus Dur. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Oh, ini ada Gus Dur, kebetulan tulisannya bagus ini. Nulis surat balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang. Insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atasnya agama itu bukan di bawah Departemen sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi. Loh, saya ikut ngapain? Loh, nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan, biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja sih. Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan ya? Nah kan di sana itu kan resmi terima pejabat-pejabat sana. Saya bilang Gus Dur ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU. Ini Kiai Sahal Rois, ini wakil ketua NU. Nah sampai nanti kalau mengenakan saya apa? Ya saya juru bicara gitu. Nah, padahal ini bisa bicara semua kok ada juru bicaranya. Ya, tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, pada waktu itu Jumat, kalau Jumat itu Syekh bin Baz itu tamunya seluruh dunia, dia punya ruang tamu panjang sekali, isinya kursi untuk dan ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dia nerangkan sebentar, terus menemui ini dari Eritrea, ini dari ini, semua ditemui satu persatu, delegasi tamu. Kita tidak dari Indonesia kok enggak sendiri. Wah, saya sudah mau protes sebagai juru bicara. Tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, tidak salah. Ya. Beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar. Tamu yang dari Indonesia. Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Beliau begini, sudah tiduran gini. Begitu kita datang, ini dari NU. Nah, terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab ya, karena oleh kawan saya dan saya bilang 50 miliar ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung dari tiduran kita 50 miliar. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. 50 miliar. Melihat dia kaget, saya tuh dadi kok saya sini kan. Saya jadi lah gitu. Senengnya saya itu. Bal aksal min dzalik ya Syekh. Malah mungkin lebih saya nemu. Masya Allah, tabarakallah.
Ternyata sekarang 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu? Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NU saya itu memamerkan NU di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana saya mengatakan ini yang terbanyak di dunia. Ini yang disebutkan di Nabi, insya Allah menjadi sawadul alam. Alaikum bisawadil alam. Terbanyak di dunia. Dan saya sudah ngecek cara berpikir, cara memahami. Saya sudah ketemu Grand Syekh Azhar, Syekhul Azhar. Saya ketemu Grand Mufti Syria, Syekh Hasun, Grand Mufti Qatar. Semuanya pikirannya sama dengan kiai-kiai NU semua. Saya nggak tahu pikiran-pikiran yang lain itu dari apa itu. Pembesar-pembesar di Timur Tengah semuanya pikirannya sama. Saya sudah ngecek semua. Semuanya seperti kita, ahli sunnah wal jamaah, tawassut dan tidak. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham. Jadi orang mau jadikan sampean guru, kalau sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampai mantap saja sama kiai-kiai sampean NU lah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Kalau sampai punya ustaz lain, sampai tanya sampai bisa nanggung saya nanti sampai yang berhisab. Kalau iya sampai silakan kan. Kalau berani. Kalau kiai NU berani. Karena dia memang mempunyai syarat betul kesana. Jadi kita perlu bersyukur. Ini hak prerogatifnya Gusti Allah juga. Ada yang anaknya kiai tidak mau di NU ada. Ada enggak? Ada, karena tidak dipilih sama Gusti. Jangan dikira, makanya saya minta supaya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur dari manusia dengan menjaga kemanusiaan. Bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya. Menjadi NU juga menjaga ke-NU-an ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU makanya lain. Tadi kan bersemangat kalian. Ya, ketua sampean itu kan NU tuh enggak mati. Kenapa begitu? Lo kenal apa namanya? Anda nggak kenal? Hatut Syekh Hasyim Asy'ari biasanya fotonya ada ini, itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan dan sudah saya terjemahkan. Saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya saya Asad Muhammad. Sudah saya terjemahkan, silahkan cari di toko-toko. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Asy'ari, ada namanya Entop yang ngebom itu, ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur dia nggak merasa rugi apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia dengan menjaga kemanusiaan kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad SAW, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi sebelum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala
kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Nah, kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Nggak tahu belakangan ini kenapa? Kalau bahasa Jawanya kesampet, kesampet di sini ya. Oh, entah kesampet apa itu. Sekarang kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia. Beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampai nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur saja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan, yang zuruna ilal ummah bi aini rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahannya melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat-sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul SAW, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Kalau tidak ya diem saja. Itu ngaco itu. Gurun, karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Apa namanya? Tetaplah antap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak sekarang itu senang dengan gagah. Wah, begitu gagah itu. Kembali kepada Quran, kembali ke Quran, hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampai paham apa enggak? Kelekep dia tidak bisa. Gayanya saya kembali ke Quran. Jangan ikut gaya itu Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Lain dengan ulama-ulama kita. Dari dulu ulama-ulama kita itu sangat perhatian, peduli kepada masyarakat, sehingga sampai rakyat tidak dibiarkan untuk melihat Quran sendiri. Istimbat Quran sendiri tidak bisa, wong rakyat jelata kok. Mereka yang istimbat, mereka yang ngambil dalil-dalil, mereka bikinkan buku pintar untuk orang-orang awam supaya segera dapat sholat. Ada sulam sapina, ada takrib. Ini menolong masyarakat yang tidak sempat baca Quran. Mereka disangka mereka itu imam Syafi'i, imam-imam kita itu tidak baca Quran. Kiai-kiai itu ngedobos saja maksudnya. Jangan ikut kiai. Loh, lah ikut siapa Quran? Loh, kamu kira kiai-kiai itu dari mana? Apa dari Google? Jadi itu tetaplah sampean ya, mantap saja dari ikut kiai-kiai NU. Nanti kalau ditanya sana ya, rombongan NU itu saja sudah beres. Demikian yang bisa saya sampaikan, apa namanya, untuk ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Ingat tadi itu, bersyukur tadi itu pertama, kedua, di samping bersyukur